Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita akan melakukan satu pujian, nanti kita akan langsung masuk dalam doa firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 146, O Roh Kudus manunggal dalamku. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu, hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal di dalamku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir dan ku berjumpa Dia. Nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah segala kehendak-Mu. Pegang tanganku, pimpin hidupku dalam kebenaran-Mu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. Bila Kau manunggal dalamku, bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir dan ku berjumpa Dia. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku,
nyatakan kasih-Mu dalam hidupku, tinggal dalamku. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, benar Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau, membutuhkan Roh Kudus-Mu, sebab kami menyadari tanpa Roh Kudus-Mu kami hampa, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak berdaya apa-apa, dan tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu untuk bisa melayani Engkau. Itu sebabnya Tuhan, pada sore malam hari ini kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu dalam ibadah ini. Biar kiranya Tuhan memberkati lewat pujian, terlebih lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Ya Tuhan, tolong dimanapun sedang jemaat berada saat ini, di rumah-rumah Tuhan, Engkau juga ada di sana. Tuhan juga mempersiapkan hati sidang jemaat-Mu dan mendudukkan mereka dengan baik untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah, terutama di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada, supaya sungguh dalam pelayanan diurapi oleh Tuhan, dibukakan rahasia firman yang dari Engkau sendiri Tuhan, untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman Allah ini merupakan jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, dudukkan kami semua dengan baik untuk kami belajar untuk mendengarkan firman-Mu sampai kami dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk belajar membaca firman-Mu, belajar untuk mendengarkan firman-Mu, sampai sewaktu-waktu kami boleh mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih jika sore malam hari ini kita masih bisa boleh mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu sekali lagi saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Dan saya mengucapkan bahagia di dalam kita membaca serta mendengarkan firman Allah, yang akhirnya nanti kita juga akan bisa mempraktekkan firman Allah. Itu sebabnya biar kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk kembali kita belajar untuk mendengarkan firman Allah. Di hari-hari ini kita sedang belajar ya dalam 1 Petrus pasal yang kedua, saudaraku, ya. 1 Petrus pasal yang kedua kita akan membaca. Ya, kita kembali membaca untuk kita tidak bosan-bosannya membaca firman Tuhan itu. Jangan menjadi bosan. Mungkin kita bertanya, kok diulang terus diulang. Ya, inilah. Ya, kita seperti halnya kita mencuci pakaian itu diulang sampai sewaktu-waktu pakaian itu bisa menjadi bersih. Demikian pula dalam kita mendengarkan firman Allah, dan Alkitab memang mengatakan, saudara sekalian, mengulang-ulang membaca firman Allah ini bukan merupakan suatu kerugian buat kita, tapi justru semakin diulang itu, semakin kita baca,
firman itu hidup, saudaraku ya. Hidup, dia berkembang, hidup dan kuat dan berkembang, saudaraku. Semakin kita baca, ya nampaknya yang sekarang belum ada sesuatu yang kita bisa menemukan sesuatu. Tapi kalau terus kita baca, terus kita gali, semakin kita menggali, maka semakin kita akan mendapatkan sumber air yang sungguh-sungguh, saudaraku. Itu sebabnya jangan menjadi bosan. 1 Petrus pasal yang kedua, saudara sekalian, ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ya, saya akan membacakan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, ya. Jadi setelah kita datang kepadanya, batu yang hidup itu, maka dari pihak kita, maka Tuhan mengatakan lewat firman Allah ini, dan biarlah kamu juga dipergunakan, ya, diubah, dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi jelas buat kita, maksud Tuhan itu ya memilih kita dari sekian banyak orang, ya. Saya juga tidak pernah membayangkan, kalau sekarang saya bisa menjadi orang Kristen, nggak pernah membayangkan. Apalagi menjadi seorang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani sidang jemaat, menggembalakan jemaat, tidak pernah terpikirkan. Dari kita lihat dari silsilah, ya tidak memungkinkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Sebab ya orang tua saya, nenek-nenek saya tidak ada satupun yang beragama Kristen. Semua pada umumnya kami di Jawa ini, di daerah-daerah tempat saya itu ya kejawen. Ya, kejawen kita pada umumnya, orang tua mbah itu semua kejawen, ya. Tetapi kemuliaan Tuhan, maka Tuhan memilih saya dari sekian banyak orang, terutama dalam keluarga saya ini, keluarga besar saya. Tuhan memilih saya, dan Tuhan juga memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk bisa dipakai oleh Tuhan, saudara sekalian, dijadikan batu hidup. Ya. Mungkin kita juga punya pengalaman, punya pengalaman dari mana kita berasal. Ya, kemarin saya mengatakan kita ini hanya batu mati, ya, batu keras, batu hitam. Tetapi kalau Tuhan sudah jadikan anak-anak Abraham, artinya memiliki kehidupan yang mendapatkan janjinya Tuhan. Dan sekarang kalau kita mau datang kepadanya batu yang hidup itu, jadi bukan kita batu hidup. Kita disebutkan batu hidup itu karena kita datang kepada batu hidup itu. Maka dari pihak kita, Tuhan mengatakan kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi ini rancangan atau rencana Tuhan yang begitu indah kepada kita semua. Khususnya kita dari latar belakang yang kita bukan siapa-siapa, ya, dari bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah kita ya Allah kecil, A kecil itu yang di mana-mana saja, yang kita anggap, kita yakini, kita sembah di sana, tapi itu bukan Allah. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu sudah, tadi saya mengatakan memilih dan memanggil kita. Dan sekarang Tuhan mau pakai kehidupan kita. Ya. Pakai kehidupan kita, ya, bukan untuk supaya kita ini mencari sesuatu, tapi kita dipakai oleh Tuhan karena kita adalah miliknya Tuhan, yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan harga yang tunai, maka Dia berhak untuk memakai kita, mempergunakan kita sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani.
Nah ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Dipakai Tuhan dalam rangka pembangunan suatu rumah rohani. Rumah rohani itu apa? Bukan gereja yang secara fisik, ya, secara fisik juga butuh diperlukan. Ya untuk kita bisa beribadah, yang sekalipun di hari-hari ini kita dari GKGM ini belum bisa menggunakan tempat ibadah karena masih adanya pandemi ini. Ya, tapi lebih daripada rumah atau gereja sejasmani ini, Tuhan sedang mempersiapkan kita tidak hanya sebatas untuk kita membangun bangunan secara fisik tapi Tuhan juga mempersiapkan kita, mempergunakan kita, memakai kita untuk masuk dalam proyek yang besar, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Jadi rumah rohani yang dimaksud sini adalah tubuhnya Kristus. Siapa tubuhnya Kristus itu? Itulah mempelai perempuannya. Gereja sempurna, saudara sekalian, yang dipersiapkan oleh Tuhan nantinya untuk kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini yang terpenting, saudara. Ya, kemarin saya mengatakan siapa batu-batu hidup itu, saudara. Ya, batu hidup ini adalah kehidupan. Ya, kehidupan yang beribadah dan melayani Tuhan, itulah disebutkan imam-imam dan raja-raja. Adalah kehidupan yang beribadah, ya, yang melayani Tuhan. Nah, kemarin saya menyebutkan, lalu siapa imam-imam itu dan raja-raja itu? Adalah kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka setiap kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan ini, maka Tuhan mengangkat kehidupan kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Kehidupan yang beribadah, kehidupan yang melayani Tuhan. Kalau ini kita setia, saudara, ya, setia dengan jabatan dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, saudara sekalian, maka sekali waktu nanti kita akan lanjut kita melayani di bumi ini, saudara, beribadah dan melayani Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan sampai kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Di saat zaman 1000 tahun itu kita alami, kita akan memerintah bersama Tuhan sebagai imam-imam dan sebagai raja-raja selama 1000 tahun kerajaan damai, saudara. Baru lanjut setelah itu selesai, maka kita masuk dalam kota Yerusalem yang baru. Itulah kerajaan kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya, maka dari kita, saudara, biarlah setiap kehidupan yang sudah ditebus tadi, yang disebutkan imam-imam dan raja-raja ini, saudara, kehidupan-kehidupan yang beribadah, yang melayani Tuhan ini, kita mau mengkaitkan diri, mau dipakai Tuhan dan mau mengkaitkan diri, ya, dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Jadi karunia-karunia dan jabatan ini, saudaraku, ini harus berada di dalam tubuh Kristus. Harus berada di dalam tubuh Kristus. Kalau kita di luar tubuh Kristus, saudaraku, maka kita tidak akan berguna. Kita tidak akan bermanfaat. Dan akhirnya kita bisa menjadi, ya, mati dan busuk, saudara. Tidak ada artinya. Jadi tempat yang paling indah, yang paling tepat kepada setiap jabatan dan karunia-karunia itu harus berada dalam tubuh Kristus. Itu seperti, saudara, ya, seperti halnya, ya, setiap anggota tubuh itu juga harus ada dalam tubuh. Coba saya seringkali membayangkan, kalau tangan ini, saudara, tidak berada dalam tubuh, saudara, sekalipun tangan ini bagus sebagus apa, mungkin tangan dilapis dengan emas atau apapun juga, saudara, kalau dia terlepas dari tubuh, dia akan membusuk dan pada akhirnya harus dibuang.
Sama dengan halnya, ya carang itu harus selalu melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau carang sebagus apapun carang ini, saudaraku, kalau dia tidak melekat pada pokok, saudaraku, maka sewaktu-waktu carang ini akan alum, layu, saudaraku, dan kering yang ujungnya harus masuk ke dapur api. Akan binasa. Nah, itu sebabnya maka Alkitab ini jelas mau memakai kehidupan kita, kehidupan imam itu untuk dipergunakan sebagai batu hidup, dikaitkan dengan pembangunan rumah rohani. Ini tujuannya. Nah, itu sebabnya jangan sampai jabatan-jabatan pelayanan itu jabatan dan pelayanan itu atau karunia dan jabatan itu suatu. Ya, kita tidak mau kita seolah aku mau sendiri. Tidak. Semua jabatan pelayanan itu serta karunia-karunia itu harus dipergunakan dalam pekerjaan pelayanan. Bukan untuk pribadi. Mari coba kita akan tunjukkan ini, saudara. Kita akan membaca dalam Efesus pasal yang keempat, saudara. Ini ayat-ayat ini sesungguhnya sering kita baca, saudara. Tapi saya ingin mempertegas kembali untuk mengingatkan ingatan kita betapa pentingnya ini, saudara. Bab masih terkait dalam hal ini supaya kita tahu seperti dalam 1 Korintus 3 terserah kita membangun di atas itu kayak apa, mau diarahkan kemana lah. Ini Tuhan tunjukkan kepada kita. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dia mengatakan firman Tuhan ini bunyinya, dan ialah, I besar ini, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi jabatan pelayanan itu diberikan oleh Tuhan untuk kita. Tujuannya, nanti kita akan bisa melihat, untuk dalam nanti kita lanjutkan ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini harus menjadi catatan buat kita semua. Jangan kemudian kita seolah-olah kita menjadi gembala, lalu kita tidak menghargai penginjil. Kita menjadi gembala, tidak menghadapi jabatan rasul atau nabi atau pengajar. Jangan. Jadi jabatan-jabatan yang Tuhan berikan kepada kita ini jelas untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bukan pekerjaan pribadi. Bukan karena adanya kepentingan pribadi. Bukan hanya untuk pekerjaan gereja atau organisasi, tapi pekerjaan pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Seperti dalam 1 Petrus tadi disebutkan, saudaraku jelas, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini jelas buat kita. Itu sebabnya, saudaraku, biarlah kehidupan kita di hari-hari ini, saudaraku, kita semakin diperjelas dan dipertegas. Apapun jabatan, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam gereja, ada yang namanya gembala, ada penatua, ada imam-imam. Imam-imam itu dalam bidang-bidang yang banyak. Ada yang musik,
ada yang pimpin pujian, backing vokal, ada kolektan, ada yang ngepel, ada sound system, dan semua itu. Ini bagian pelayanan. Bagian pelayanan, ya. Nah ini untuk dipergunakan semua jabatan pelayanan itu, saudaraku, harus terarah. Harus ada tujuannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak, tapi untuk pekerjaan pelayanan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Ini jelas. Jangan sampai kita korupsi. Jadi jangan kita mengira korupsi itu hanya uang. Tidak. Dalam pelayanan juga kadang-kadang kita korup. Ya, kita mengambil haknya orang, atau kita seolah-olah kita punya hak. Tidak. Tujuannya harus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Titik, jelas. Arahnya harus untuk pembangunan tubuh Kristus. Kalau semua kita melakukan ini, saudara sekalian, ya, kita melakukan ini, kita terarah, ibadah pelayan kita terarah, itu sama dengan kita mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga tubuh Kristus itu terbentuk, mempelai perempuan Tuhan itu terbentuk, saudaraku. Ini yang saya katakan semua bukan hanya GKM. Setiap gereja punya arah tujuan yang sama. Ya, jangan sampai ya gereja A mengatakan aku lebih benar daripada yang sana. Jangan. Kita semua bagian anggota tubuh Kristus yang harus ada tugas pelayanan yang kita arahkan semua untuk pembangunan tubuh Kristus. Maka terbentuknya mempelai perempuan Tuhan gereja sempurna ini, maka Tuhan segera datang. Nah, untuk itu sudah jelas disebutkan, disebutkan kepada Kristus, pembangunan tubuh Kristus, jelas. Ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada, perhatikan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi kalau tubuh ini terbentuk, pelayanan ini kita arahkan dalam pembentukan tubuh Kristus, maka pasti nanti mau tidak mau kita pasti akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Apa artinya tubuh itu terbentuk? Kalau tubuh itu tidak ada kepala, coba bayangkan, kalau tubuh nggak ada kepala itu kayak apa? Ya, kalau tubuh tanpa kepala itu bagaimana? Nggak akan bisa hidup. Maka setiap kegiatan, gerak kita, langkah kita, dan ibadah pelayanan harus jelas mengarah dalam pembangunan tubuh Kristus, yang ujungnya nanti bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang ada kepala. Ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh, perhatikan kalimatnya, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ini saya mendapat sesuatu yang baru. Dan ternyata pelayanan, jabatan pelayanan, ya, dalam hal apapun juga, dalam bidang apapun juga, kalau pelayanan itu mengarah kepada Dia, ya, itu luar biasa. Disebutkan jelas, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Jadi pelayanan itu juga mengikat kita untuk kita bisa menjadi satu. Nah, itu sebabnya kita harus jelas pelayanan itu harus untuk Tuhan. Pelayan itu harus ada arah tujuannya untuk pekerjaan pelayanan. Tadi dalam ayat yang ke-13 atau berapa tadi, ya disebutkan, ayat 12 tadi,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, pelayanan ini kalau kita betul-betul kita bergerak dan bidang kita masing-masing, ya nggak usah kita kongkiren, ya, kamu enak, aku kok nggak enak, dan semua pekerjaan pelayanan itu enak kalau kita lakukan dengan rasa syukur. Tetapi kalau kita lakukan itu dengan bersungut-sungut, dengan berbantah-bantah, saudara sekalian, ini perhatikan. Kadang tanpa kita sadari, kita beribadah, melayani itu dalam tanda sungut-sungut dan berbantah-bantah. Tidak ada tanda rasa syukur bahwa kita ini bisa melayani. Nah, itu yang membuat kita ini ibadah dan kita terkendala. Karena apa? Yang ujungnya kita tidak bisa, ya tidak bisa ibadah pelayanan kita gunakan sebagai pengikat. Tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya justru melayani tetapi tercerai-berai. Karena ada sungutan, ada perbantan, sehingga kita tidak bisa menyatu. Tidak bisa menyatu apapun juga kalau ada sungut-sungut, ada perbantan, pasti kita tidak akan bisa menyatu. Dalam pelayan khusus dalam gereja itu. Tapi sebaliknya, kalau semua kita terima pelayanan itu dengan sukacita, dengan rasa syukur, sehingga semua bidang pelayanan itu kita bisa bergerak satu. Ini yang akan mengikat, akan menyatukan kita, akan memadukan kita. Maka ibadah dan kita semakin kuat, semakin kuat. Saya lanjutkan, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kata sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota ini harus kita pahami. Setiap jabatan pelayanan itu punya karakter sendiri, punya bagian sendiri. Jadi kita jangan iri karena si A itu kok dia punya bagian kok enak, ini nggak enak dan semua. Alkitab mengatakan sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, kalau ini kita terima dengan rasa syukur satu, ya maka sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau kita mensyukuri satu, maka sungguh-sungguh kita akan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi ini jelas gamblang, segamblang-gamblangnya Tuhan menjelaskan tentang posisi kita seorang imam dan raja, seorang yang melayani, seorang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya maka kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang kedua. Tidak heran kalau kemudian Rasul Petrus karena mengingat begitu hebatnya kepercayaan Tuhan terhadap kita, ya dipergunakan dari batu hidup ini untuk membangun rumah rohani ini, maka jangan sampai begitu mulianya Tuhan mau memakai kehidupan kita lalu tergendala oleh karena ayat yang pertama kembali, ya ayat yang pertama dari 1 Petrus pasal 2. Karena itu, jadi ya karena pentingnya ini, saudaraku, maka Petrus mencatat, karena itu, saudaraku, ya, ini yang tidak boleh ada dalam ibadah pelayanan kita. Yang pertama ini, yaitu ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini tidak boleh. 5 macam dosa ini harus dihancurkan dengan 5 lukanya Tuhan. Ya,
5 luka ya Tuhan untuk kita bisa menghadapi korbannya Kristus itu. Ya, harus kita gunakan untuk melawan 5 ya yang harus kita buang ini. Tadi sudah disebutkan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini harus dibuang. Sebab kalau ini tidak dibuang, ini akan menjadi penghalang untuk kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Selanjutnya yang kedua yang harus kita perhatikan, setelah Tuhan menunjukkan kepada kita harus dibuang itu, ya, sekaligus kemarin dalam ibadah doa saya mengatakan, ya, kita harus menerima sabun tukang penatu, api pemurni logam ini. Untuk apa itu dibuang? Ini sama dengan ya disabun dengan tukang penatu itu supaya kehidupan kita, kehidupan sholat tingkah kita sehari-hari itu betul-betul akhirnya disucikan, dibuang. Sampai bukan hanya dibuang, kita benci terhadap kejahatan. Dalam Mazmur itu disebutkan kemarin itu, ya. Mazmur pasal ya berapa itu kemarin itu, yang membenci kejahatan itu. Sampai membenci, bukan hanya membuang, membenci kejahatan itu. Bagaimana kita bisa membenci kejahatan? Kalau dalam hati kita tidak ada firman Tuhan, tidak ada benih. Jadi membenci kejahatan itu sama dengan tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena benih ilahi, firman Allah itu ada dalam hati kita. Membuang kejahatan, membenci membenci kejahatan itu. Takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Karena apa? Karena benih ilahi itu ada dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan setelah kita membuang segala kejahatan, ayat yang kedua ini yang kita akan dalami ini, ayat yang kedua. Setelah membuang segala kejahatan, ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi yang kedua ini, langkah kedua ini, langkah kedua yang harus kita lakukan untuk kita bisa betul-betul bisa melayani, ya, bisa beribadah, bisa melayani, bisa mengkaitkan pelayanan dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Maka yang kedua ini menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ya, artinya kita harus selalu merindukan air susu. Merindukan bayi itu, kebutuhan pokok bayi itu sesungguhnya ya, untuk supaya bisa mendapatkan air susu yang murni ini, ya, saya akan tunjukkan kepada kita semua. Kebutuhan pokok seorang bayi atau seorang anak bayi itu sebetulnya terutama bukan air susu itu sendiri. Bukan itu yang utama. Kebutuhan pokok seorang anak bayi yang baru lahir itu adalah seorang ibu. Ini penting. Kebutuhan pokok seorang anak bayi yang baru lahir itu adalah seorang ibu. Coba bisa membayangkan
Kalau ada bayi tanpa ibu, saudaraku, siapa yang merawat itu bayi? Sekalipun ada, dia melahirkan, ditaruh, digeletak di mana saja, saudaraku. Karena ibunya itu nggak tahu, nggak bertanggung jawab. Kalau ibu yang baik, saudaraku, dia pasti merawat anaknya. Nah, itu sebabnya saya katakan kebutuhan pokok dari seorang anak bayi yang baru lahir ada seorang ibu. Kenapa seorang ibu? Kalau ada seorang ibu, maka pasti ada air susu yang murni. Nah, anak yang baru lahir dia kan nggak mungkin dia mencari air susu sendiri. Tidak, yang dibutuhkan oleh seorang ibu. Kalau ada seorang ibu, maka air susu yang murni pasti ada. Sama dengan kebutuhan domba. Kebutuhan seekor domba itu bukan rumput sebetulnya. Sekalipun itu juga dibutuhkan. Sama dengan bayi ini. Bukan susu yang utama. Sama dengan domba. Ya. Seekor domba ini yang dibutuhkan bukan rumput, sekalipun juga rumput itu dibutuhkan. Tapi kebutuhan pokok yang utama dari seekor domba itu ada seorang gembala. Nah, ini saudaraku, biar kita terbuka mata hati kita. Ya, dalam ibadah dan pelayanan kita ini bisa terbuka mata hati kita. Artinya apa? Siapa seorang ibu itu? Kalau ini disebutkan, ya seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni ini. Siapa seorang ibu itu? Tadi saya mengatakan, kalau ada seorang ibu, pasti ada air susu yang murni. Lalu pertanyaan, siapa seorang ibu ini? Seorang ibu ini juga seorang gembala. Ya, jadi gembala itu juga digambarkan sebagai seorang ibu yang harus merawat bayinya. Siapa bayi-bayi ini? Sidang jemaat. Seorang gembala itu punya tugas pokok adalah untuk memberi makan kepada gembala. Nah, memberi makan, jadi gembala itu tugasnya adalah memberi makan kepada domba-domba. Maafkan tadi salah saya bicara. Tugas pokok dari seorang gembala memberi makan. Memberi makan saja. Itu sebabnya kalau ada ibu pasti ada susu, air susu yang murni. Kalau ada gembala pasti ada rumput. Sebab itu tugasnya. Untuk merawat anaknya. Ini seorang gembala. Untuk merawat sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Ya, puji Tuhan. Coba dibaca. Dibaca untuk supaya kita terbuka. Sekalipun beberapa waktu yang lalu kita sudah baca, tapi tidak mengapa kita baca. Ya. 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Ya. Bunyinya demikian, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi yang merawat sidang jemaat yang digambarkan anak-anaknya atau anaknya ini adalah seorang ibu atau seorang gembala. Jadi gembala itu tugasnya double sebetulnya. Di samping dia juga merawat, tetapi di pihak lain juga disebutkan sebagai seorang bapak. Coba ayat yang ke-11, ya, ayat 7 ini disebutkan sebagai seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sekarang ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah
yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ini jelas. Dengan kata lain, saudaraku, kalau tadi dikaitkan dengan 1 Petrus pasal 2, batu hidup yang akan dipergunakan itu, ya, akan dipergunakan sebagai batu hidup itu untuk pembangunan rumah rohani. Maka kehidupan yang melayani itu, yang beribadah dan melayani itu sikapnya itu harus selalu seperti bayi yang baru lahir, yang merindukan. Merindukan apa? Susu itu menunjuk firman Tuhan. Susu yang firman yang murni. Di mana? Di kandang penggembalaan. Setiap kandang penggembalaan itu, di mana di sana ada jemaat Tuhan yang digambarkan bayi-bayi ini. Dengan adanya firman penggembalaan ini akan membangkitkan suatu kerinduan dari bayi-bayi yang baru lahir ini. Dari kehidupan jemaat yang rindu selalu. Kenapa harus demikian, Sa? Kenapa harus demikian? Karena Tuhan punya rencana yang indah kepada kita untuk mempersiapkan kehidupan kita. Dalam kandang penggembalaan itu, Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita. Mempersiapkan kehidupan kita untuk kita nanti sewaktu-waktu dijanjikan mempelai perempuan. Pembangunan tubuh Kristus ini terbentuk, maka kepala itu akan menempati tempatnya, maka sungguh-sungguh akan menjadi indah. Ya, kepada kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh luar biasa kepada kita. Ya, tadi disebutkan dalam 1 Petrus tadi, ya, selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Ini satu. Dengan adanya firman penggembalaan, dan kita selalu merindukan firman itu. Tujuannya untuk kita bertumbuh. Bertumbuh. Arahnya jelas, tadi kita sudah panjang lebar, sudah jelaskan. Bertumbuh. Dan beroleh keselamatan. Jadi dalam kandang penggembalaan itu ada pertumbuhan, tapi juga ada kepastian tentang keselamatan. Ini harus kita perhatikan. Begitu luar biasanya Tuhan itu terhadap kita. Itu sebabnya, Tuhan tunjukkan kepada kita untuk supaya di hari-hari ini kita mau sungguh-sungguh, ya, seperti seorang bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Saya akan memberikan contoh, apalagi di hari-hari ini kita sudah masuk dalam bulan Natal, bulan Desember, ya, bulan Desember ini adalah minggu pertama. Di bulan Desember ini tanggal 6. Ya, jika Tuhan izinkan nanti tanggal 13, 20, 27 itu, sejauh mana Tuhan berkehendak untuk kita beribadah, kita akan isi dengan firman-firman yang berkaitan dengan Natal ini. Ibadah-ibadah ke depan. Mulai minggu depan jika Tuhan izinkan, kita isi dengan ibadah yang menyangkut soal Natal. Kembali kepada bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Saya akan memberikan contoh. Kalau dikaitkan dengan Natal ini, saya yakin, bahwa ketika Tuhan Yesus, ya, setelah dikandung dan dilahirkan sebagai manusia, saya yakin juga Yesus ketika dia masih bayi juga mengalami hal sama. Dia membutuhkan air susu dari ibundanya, yaitu Maria. Ya,
Dia tidak mungkin akan bisa terlepas dengan ibundanya Maria sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak. Itu sebabnya dalam Injil Lukas disebutkan di sana, saudaraku, ada ayat mengatakan yang sekalipun dalam ayat awal tidak disebutkan, saudaraku, bahwa Maria itu menyusui anaknya. Tetapi ada ayat lain yang menyatakan bahwa benar ternyata Yesus ketika bayi dia juga seperti bayi-bayi yang lain. Yang dia juga disusui. Dia juga merindukan air susu ibunya sebagai seorang anak. Sebab ada kalimat dalam Injil Lukas pasal yang ke-11, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-11. Ya, ini membuktikan, saudaraku, menjelaskan, ya, ayat mengatakan begini, saudaraku. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Lukas pasal yang ke-11 ayat 27. Ya, dia sebutkan ketika Yesus masih berbicara, berserulah. Ini cerita perikop sebelumnya itu kembalinya roh jahat, ya. Jadi ya karena orang itu ya, rumah ditinggal kosong, maka dia kembali, maka ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Perhatikan kalimat ini. Seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Berkata kepada Yesus ini. Ketika Yesus sudah dewasa. Ketika Yesus sudah menginjil, sudah mengajar. Sudah mengusirkan, ya, mengusir roh jahat dan semua. Menyembuhkan orang sakit dan semua. Ya, dia mengatakan, berbahagialah. Ini perempuan ini mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Ini kata seorang ibu ini. Dia mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya, bahwa Tuhan Yesus ketika dia masih seorang anak bayi, dia juga pernah seperti ayat dalam 1 Petrus pasal kedua ayat yang kedua ini, merindukan air, ya, selalu ingin akan air susu yang murni. Selalu ingin itu rindu. Rindu, saudara. Ya. Ingin akan air susu yang murni. Sama diceritakan sebagai dalam Injil Lukas. Sebab Injil Lukas ini juga menceritakan pribadi sebagai seorang manusia yang dilahirkan, dikandung, dan dilahirkan, dan dibungkus dengan kain lampin, dan dibaringkan di dalam palungan, dan semua itu manusiawi. Itu sebabnya tidak heran kalau ada seorang ibu, dia mengatakan, berbahagia ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini kalimatnya. Nah, itu sebabnya dari sini kita bisa melihat. Kenapa saya katakan tadi kita perlu air susu ibu ini. Air yang murni, air susu yang murni itu yang selalu disiapkan oleh seorang ibu ini. Ya. Yang digambarkan seorang gembala yang selalu menyiapkan air susu yang murni, menyiapkan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat, supaya jemaat itu bisa bertumbuh. Ini tujuannya. Ini tujuannya. Untuk supaya jemaat Tuhan yang dipimpinnya itu, anak-anak rohani itu, jadi gambarkan bayi-bayi yang merindukan itu, betul-betul dia bertumbuh. Dan bertumbuh sampai kemudian menjadi dewasa. Ya. Dan pada akhirnya, jemaat yang dewasa inilah, jemaat yang pada akhirnya dipakai oleh Tuhan. Dan ibadah pelayannya sebagai imam-imam.
dan sebagai raja-raja, imam-imam yang berkerajaan. Ya, bertumbuh, akan bertumbuh. Jadi kandang penggembalaan itu adalah tempat untuk mendewasakan rohani dari sidang jemaat. Sekali lagi, kandang penggembalaan itu yang di dalamnya ada gembala sidang yang bertanggung jawab atas jemaat itu adalah tempat untuk mendewasakan sidang jemaat, untuk mempersiapkan sidang jemaat untuk menjadi mempelai perempuannya. Bertumbuh. Sebutkan ini bertumbuh dan beroleh selamat. Jadi ada kepastian yang pasti, saudara sekalian. Kalau kita betul merindukan, kita berada dalam kandang penggembalaan Tuhan. Ya, bukan bertumbuh sampai kita bisa melayani Tuhan sebagai seorang imam-imam. Tapi juga ada kepastian. Dia katakan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Keselamatan yang pasti. Bukan mudah-mudahan. Saudara sekalian, keselamatan yang pasti bukan mudah-mudahan. Bukan. Kalau kita selalu menunjukkan sikap kita seperti seorang anak bayi yang baru lahir ini, maka kita akan terjamin. Kita terjamin di dalam Tuhan. Saudara sekalian, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudara sekalian. Injil Yohanes pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-27. Dengarkan baik-baik. Kalau kehidupan itu tergembala, menghargai penggembalaan, menghargai seorang ibu, menghargai seorang bapak, atau menghargai seorang gembala dalam jemaat, saudaraku. Kita perhatikan ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku. Domba-domba itu betul-betul merindukan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Kita dikenal. Kita selalu kalau datang kita dihitung. Artinya kita mendapatkan perhatian khusus. Bukan hanya dari gembala setempat, tapi dari gembala agung itu memberikan perhatian khusus. Menghitung, dia mengawasi. Ya, puji Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Kita dikenal. Bukan hanya dihitung, tapi juga dikenal. Nah, kalau kita di dunia ini, kalau jemaat sudah terlalu banyak, suatu, ya kita tahu, tapi mungkin kita nggak kenal siapa dia namanya. Tapi kita tahu dia, oh ya, dia selalu duduknya di tempat sana. Tapi kita nggak tahu namanya siapa ya dia, saking banyaknya orang. Tapi gembala dia tahu. Dia tahu di mana tempat-tempatnya. Mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Jadi kalau domba itu rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, suara gembala, bagaikan seorang bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Ya. Sebab ini terkait erat. Bukan kita merindukan, tapi dari pihak gembala. Dia kata, aku mengenal. Aku mengenal mereka.
Orang yang merindukan itu dikenal oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang selalu merindukan firman itu, air susu yang murni itu, dia sedang dikenal. Dan mereka mengikut aku, mendengar, dikenal aku, dan mengikut aku, mengikut gembala, mengikut penggembalaan, mendengarkan suara firman penggembalaan, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Jadi ini keselamatan, bertumbuh dan beroleh keselamatan dari 1 Petrus pasal 2. Ini disebutkan ya, kehidupan yang mendengar suara gembala, dan kita dikenal dan kita mengikut dia, maka aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ada kepastian keselamatan. Kehidupan kekal itu keselamatan yang sempurna. Keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Ini yang Tuhan berikan. Kalau kita tekun dalam kandang penggembalaan, ya, sampai sewaktu-waktu kita ini mendapatkan keselamatan yang pasti, memberikan hidup yang kekal, masa depan kita ini. Tapi ketika kita dalam penggembalaan, kita dipakai oleh Tuhan. Ya, dan ibadah pelan kita terkait dengan pembangunan tubuh Kristus. Tapi untuk ke depan, masa depan, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini betul-betul kehidupan yang terjamin. Kita semua, kita mau semacam ini. Untuk kita bisa mendapatkan hal semacam ini, mulailah kita tekun dalam kandang penggembalaan. Untuk supaya kita mau dipakai oleh Tuhan dalam ibadah pelayanan kita, dalam karunia dan jabatan yang Tuhan percaya dengan kita, mulailah kita tekun dalam penggembalaan. Setia dalam penggembalaan ini. Kenapa disebutkan? Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Coba kalau di tangannya Tuhan, dia merebut dari tangannya Tuhan, maka dia harus berhadapan dengan Tuhan. Dia harus berhadapan dengan Tuhan. Dan artinya kalau demikian, betul-betul kita memiliki kehidupan yang terjamin, yang terpelihara, sampai kehidupan kekal untuk selamanya. Itu sebabnya kita tidak menjadi rugi di hari-hari ini. Kalau kita harus membuang dosa, dan kita dalam penyucian, seperti sabun tukang penatu harus kita alami, api seorang pemundur luka harus kita alami, tidak menjadi sia-sia. Kalau pada akhirnya kita akan hidup kekal bersama Tuhan. Masa depan kita terjamin, dan sekarang kita dipakai oleh Tuhan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani ini. Untuk apa? Untuk kita bisa mempersembahkan persembahan-persembahan yang rohani. Bisa memuliakan Tuhan, bisa mengagungkan Tuhan. Saudara sekalian, tetapi dengan apa yang Tuhan tunjukkan ini, justru jangan membuat kita menjadi sombong dan lengah. Justru semakin kita tahu dan mengerti ini, semakin kita mau menempatkan diri kita ini hanya batu yang dipergunakan. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita tidak dipergunakan, kita juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi dengan kita dipergunakan, dipakai oleh Tuhan, biar kita menghargai pemakaian Tuhan ini. Dan bidang apapun juga yang Tuhan percayakan kepada kita. Di mana? Dalam kandang penggembalaan. Dimanapun kita digembalakan.
dimanapun kita bisa melayani dalam kandang pengembalaan, dan bidang apapun juga yang Tuhan percayakan kita. Jangan tinggalkan, jangan gampang tinggalkan ibadah, jangan gampang tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan tanggung jawab. Jangan. Nanti kita akan menjadi rugi karena itu. Ya, tapi sebaliknya, ayo kita tunjukkan. Kehidupan kita yang dipakai sebagai batu, dipergunakan sebagai batu hidup. Ayo kita terima ini. Kita terima dengan rasa syukur. Dengan cara kita meninggalkan kejahatan. Selalu merindukan air susu yang nyaman. Ayo, kita masih banyak yang kurang. Kita belum sempurna. Tapi adanya firman Allah yang dibukakan ini akan sungguh-sungguh selalu mengkoreksi, mengingatkan kita untuk supaya kita tetap waspada, tetap hati-hati, tetap dalam kandang pengembalaan dengan firman penggembalaan yang Tuhan tunjukkan. Kisah saling menghargai, ada seorang ibu dalam kandang pengembalaan, ada seorang bapak, itu seorang gembala. Ya, kita hargai. Gimana? Ya, sebagai seorang gembala. Demikian juga seorang gembala bisa menghargai keberadaan dari jemaat dengan bayi-bayi, dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Saya belum seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika tadi itu jelaskan itu, lanjutannya itu. Ya, ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Atau ayat 7 saya baca ulang. Tetapi kami berlaku ramah. Jadi ini Paulus ini dia luar biasa. Kami berlaku ramah di antara kamu. Kalau saya melihat ini, aku belum seperti ini. Belum ramah. Tapi Paulus dia mengatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Ini memberikan suatu templaan buatku ketika Tuhan tempatkan saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin, menggembalakan sidang jemaat. Dalam kasih yang besar akan kamu, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil, bukan hanya bisa berkhotbah, bukan hanya bisa menyampaikan firman Allah, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena aku telah kami, karena kamu telah kami kasihi. Ini hubungan antara gembala dan sidang jemaat ini begitu erat. Inilah contoh firman Allah yang cukup buat kita. Jadi pelajaran buat kita semua, baik seorang gembala maupun juga sidang jemaat, untuk bisa saling ada pengertian, saling mengasihi, saling bekerja sama untuk membangun tubuhnya Kristus, dan Kristus akan segera datang kembali. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, saudaraku. Ya, kita akan melakukan satu pujian, nanti kita berdoa untuk perjamuan suci ini. Ya, kur dari pujian tadi. O Roh Suci, penolongku, O Roh Suci, penghiburku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Koplet yang kedua, nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah segala
kehendak-Mu. Pegang tanganku, pimpin hidupku dalam kebenaran-Mu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Benar Tuhan, sungguh kami mengakui banyak kekurangan, baik hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dalam sidang jemaat-Mu di tempat ini. Juga ada sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami banyak kekurangan. Tapi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, jika sore malam hari ini firman-Mu sungguh menemplak kehidupan kami, untuk kami bisa menyadari, untuk kami boleh terbuka hati, tujuan ibadah pelayanan kami ini. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur pula, Engkau sudah mempersiapkan kehidupan kami, dan sekaligus Engkau memberikan jaminan yang pasti akan kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh dan beroleh selamat bersama Engkau, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak berdaya, tapi biar Engkau lewat firman dan perjamuan suci ini akan memampukan kami, untuk kami bisa sungguh-sungguh di hari-hari ini mempersiapkan ibadah dan pelayan kami hanya untuk Engkau, untuk pembangunan tubuh-Mu yang akan disempurnakan ini Tuhan, dan Engkau akan segera datang. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Segala kesalahan dosa kami Tuhan, ampunkan segala kesalahan dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu, yang adalah makanan yang sungguh-sungguh dan minuman yang sungguh-sungguh, untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan terima, nanti kita akan bersama akan menikmati tubuh dan darahnya Tuhan. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh cawan darahnya Kristus di tangan kiri di atas dada, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum, kita nikmati darahnya Kristus untuk menyatu dengan darah kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita unjukkan kedua tangan kita. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu pada malam hari ini. Firman dan perjamuan suci sudah kami terima Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh dagingmu dan darahmu mendarah daging dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, segala kelemahan kami, kelemahan tubuh kami, rohani kami, Engkau kuatkan, Engkau segarkan kembali Tuhan. Terima kasih kami menjadi sehat oleh karena Engkau, jadi kuat oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk berkat-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menolong kepada kami semua. Engkau memberkati kami dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk kami semakin membawa kehidupan kami semakin hari semakin beribadah, semakin hari semakin melayani Engkau sebagai imam-imam yang berkerajaan untuk tubuh Kristus yang akan disempurnakan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami membawa sidang jemaat-Mu semua Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa sampai pun yang paling sepuh dimanapun saat ini berada dalam keadaan apapun juga. Biar Tuhan melawat mereka semua, tetap memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dalam suasana pandemi ini. Tuhan, Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih yang saat-saat ini mengalami pergumulan oleh karena penyakit ini. Tuhan juga jamah dengan kuasa bilur-Mu dan sembuh pulih kembali dan bisa beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah biar Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa yang jemaat-Mu yang dalam masalah dan persoalan, baik persoalan nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya, biar Tuhan juga turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa juga untuk saudara kita, saudara kami Tuhan yang belum masih mencari pekerjaan Tuhan, yang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan, yang merintis pekerjaan, biar Tuhan juga menolong dan memberkati senantiasa, tetap setia kepada Engkau, dan kami yakin Engkau pasti menolong. Yang sudah bekerja, yang di kota, di luar kota, di luar pulau sekalipun, di luar negeri, Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, biar kiranya senantiasa Engkau ada, dan Engkau melindungi, menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu, boleh nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya semua. Berkat yang dari Tuhan melimpah. Berikan kekuatan, kesehatan, pengharapan hanya kepada-Mu, tetap tergembala dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah kami selanjutnya ke depan kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan kiranya senantiasa menolong kami semua dan membuka jalan, dan Tuhan segera lalukan ya pandemi corona ini, sehingga umat-Mu bisa beribadah dengan leluasa seperti sedia kala Tuhan. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil, namun demikian untuk mengajar kami,
untuk kami tetap bertekun kepada Engkau, berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai, kiranya Tuhan tetap memberkati, memakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran Menteri Kerja yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah. Tuhan Engkau memberkati senantiasa. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi kehidupan anak-anak-Mu, sidang jemaat bahkan bangsa kami yang membuat keruh, membuat rusuh. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami akan berpisah satu dengan lain. Tuhan, mungkin ada yang berkegiatan lagi beristirahat malam, kami serahkan ke tangan-Mu tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, ya, sore malam hari ini dalam ibadah raya ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap kita saling mendoakan satu yang lain, tetap kita berdoa juga untuk ibadah-ibadah kita ke depan, khususnya dalam rangka ibadah sepanjang Desember atau ibadah Natal-Natal yang nanti pemberitaannya ke depan ada yang berkaitan dengan Natal. Kita doa supaya Tuhan memberikan firman untuk kita semua. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.